Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ahibbail kiram, para alim ulama, para asatidzah, para tuan-tuan guru, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus murabbi hadzal majlis akhina fillah ad-da'i ilallah, Tuan Guru Haji Muhzan Syafi'i. Kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, panjang umur, barokah ilmunya, dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adinda Tuan Guru Haji Lalu Supardan Katsiron, yang tadi dengan semangatnya beliau memberikan ilmunya kepada kita, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Tuan Guru Mulyadi, para tuan-tuan guru yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau, Bapak Kadus, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, pada sore hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia ini, dengan langkah demi langkah yang kita langkahkan dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustadz silakan. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mengantarkan kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Luar biasa apa-apa tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru Supardan. Beliau sekalipun belum begitu sepuh, tapi luar biasa penyampaiannya. Oratornya sungguh sangat luar biasa, sangat menggebu-gebu. Tinggal bagaimana kita yang mendengarkan menggebu-gebu juga untuk mengamalkan. Betul? Kalau saya mohon maaf sekarang ini agak lemes. Beda dengan waktu saya datang bulan Rabiul Awal kemarin. Bulan Rabiul Awal kemarin saya hampir 2 bulan di Lombok, ceramah, memberikan tausiah, menggebu-gebu, lantang suara saya. Tapi saat ini agak lemes. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Pak Kiai kok lemes? Karena saya sudah kehilangan separuh dari dunia. Yang Nabi sampaikan, az-zawjatu nisfud dunya. Istri yang solehah, yang mendukung dakwah suaminya, yang memberikan support kepada kebaikan demi kebaikan yang dilakukan oleh suaminya, itu adalah separuh dari dunia. Bu Nyainya udah almarhum,
berarti saya sudah kehilangan separuh dunia. Tapi insya Allah masih tetap semangat, karena saya masih punya saudara-saudara di Lombok ini. Tuan-tuan guru, adik-adik saya adalah saudara-saudara saya, penyemangat untuk saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah juga adalah saudara-saudara saya yang menjadi penyemangat juga untuk saya. Sehingga walaupun hilang separuh dunia ini, tapi masih ada lagi separuhnya lagi. Mudah-mudahan yang separuh tersebut diganti oleh Allah di Lombok. Amin, gitu dong. Yang kenceng aminnya. Kan pendahulunya udah ada. Adinda Tuan Guru Supardan Kathiron sama nasibnya dengan saya. 11-12. Beliau ditinggalkan oleh istri tercinta beliau. Bahkan ketika al-maghfurillah almarhumah ibunda tercinta dari Tuan Guru Supardan Kathiron meninggal dan dikuburkan di Mangkung, saya bersama dengan almarhumah istri beliau satu mobil dari Jelantik ke Mangkung bersama Bu Nyainya. Orang-orang yang dicintai oleh beliau, termasuk saya yang cinta kepada istri saya, sekarang sudah meninggalkan kita semua. Karena itu saya ingin belajar dari beliau. Apa pelajaran yang sangat berharga? Ketika beliau ditinggalkan oleh istri tercinta beliau, beliau sabar. 100 hari selesai, cari penggantinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya juga ittiba kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Cuman kenapa ibu cari di Lombok? Emang ada yang mau sama saya orang Lombok? Banyak. Jangan banyak-banyak bu, seke aja dulu. Nggak usah banyak-banyak, seke aja. Itu adalah penyemangat dalam hidup ini. Kebetulan saya sebelum pulang mampir silaturahim ke saudara saya, saudara Bunyainya Ibu Masito. Sempat sholat maghrib, makan di situ, besoknya baru saya pulang. Tapi ternyata ma qaddarallahu illa ma qaddar. Allah takdirkan inginnya kita hidup, yaitu panjang umur, sehat wal afiyat. Tapi Allah telah mentakdirkan sesungguhnya itu semua adalah urusan Allah. 53 tahun istri tercinta saya meninggalkan saya. Padahal sering saya ceramah dulu, masih beliau hidup, saya katakan cinta kita sehidup. Sehidup mah iya, semati masing-masing. Contoh ini, Bunyainya meninggal dunia, saya masih sehat, alhamdulillah. Kata ibu malah masih ditawarin, nanti habis 100 hari katanya. Ngapain bu habis 100 hari? Belum kepikiran. Ya Allah. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya saat ini sekalipun belum 40 hari wafatnya Bu Nyainya, saya datang ke Lombok. Kenapa? Ini adalah momentum yang baik bagi saya dan keluarga saya, termasuk untuk almarhumah. Ketika kita mau melaksanakan saum dalam bulan suci Ramadan, ada hal penting yang harus kita kerjakan. Apa itu? Yaitu at-tasamuh bainana wa bainan nas. Kita harus saling memaafkan sesama manusia, siapapun itu manusianya.
mau Pak Kiai, mau Tuan Guru, mau Ustadz, mau Bu Nyai, mau Bu Haji, mau siapapun kecuali baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu punya salah, manusia itu punya dosa. Yang istimewa hanya baginda Rasulullah Muhammad. Kalau baginda Rasul maksum, nggak punya dosa, tapi kita manusia biasa pasti punya dosa. Makanya saya datang dari Jakarta walaupun masih dalam keadaan duka, anak-anak saya masih galau di Jakarta. Karena menjelang yang namanya bulan suci Ramadan, spesifik saya datang untuk meminta maaf. Terutama untuk Bu Nyainya yang barangkali Bapak Ibu pernah kenal, pernah melihat. Kalau seandainya Bu Nyainya punya suudzon, punya rasa iri, punya rasa dengki, punya rasa hasud dan lain sebagainya, pada hari inilah momentum yang baik di akhir bulan Sya'ban ini saya memintakan maaf untuk beliau. Kira-kira dimaafkan Pak Bu? Benar? Kok di belakang ada yang bilang tiada maaf bagimu? Semua kita saling maaf, memaaf. Begitu juga dengan kita yang sekarang masih bisa berkumpul, yang sekarang kita masih bisa bersilaturahim. Yuk, tasamuh bainana wa bainan nas. Kita saling maaf, memaaf. Karena ini hal yang sangat penting ketika kita mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang mana bulan Sya'ban ini adalah isti'adat listiqbali Ramadan, persiapan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kalau kita nggak saling maaf memaafkan Pak Bu, ya Allah betapa ruginya kita ini. Apalagi nanti ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita pergunakan Ramadan sebaik mungkin dengan kata Nabi, anna Ramadhana syahr ummati. Sesungguhnya bulan suci Ramadan itu adalah bulannya umatku. Kita yang punya, kita rawat baik-baik bulan Ramadan itu dengan kita beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu. Mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali, semuanya adalah di dalam bulan suci Ramadan itu adalah nilai ibadah. Betul? Tadi kata Adinda Tuan Guru Supardan, mempersiapkan untuk sahur, untuk berbuka puasa, bahkan ke pasar kemana-mana cari makanan, persiapan untuk bulan suci Ramadan, semuanya adalah nilai ibadah. Pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Tapi kan sayang, kalau seandainya kita sudah berusaha semaksimal mungkin ibadah di dalam bulan suci Ramadan, diisi dengan ibadah-ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, ibadah ritual langsung atau ibadah sosial yang kita lakukan, termasuk yang wajib itu adalah kewajiban, ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Kalau kita tidak saling maaf memaafkan, akan digantung pahala kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Makanya momentum yang baik sebelum masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita saling maaf memaaf. Suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan tausiah kepada para sahabat, termasuk kepada kita semua ini. Baginda Rasul begitu naik di mimbarnya, di mimbar beliau di tangga pertama baginda Rasul mengucapkan amin. Di tangga kedua pun juga beliau mengucapkan amin. Di tangga yang ketiga pun beliau masih mengucapkan amin. Lalu setelah beliau memberikan tausiah, didengar dengan khusyuk. Bahkan sami'na wa ata'na, didengarkan dan ditaati. Salah satu seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, baru tumben aku mendengar engkau ya Rasul, ketika menaiki mimbarmu itu engkau mengucapkan amin.
Bahkan kami dengar dari tangga pertama, kedua, sampai tangga yang ketiga, engkau tetap mengucapkan amin. Ada apakah gerangan ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan oleh baginda Rasul, wahai sahabat-sahabatku, tadi ketika aku naik ke mimbarku di tangga yang pertama aku mengucapkan amin, datanglah malaikat Jibril kepadaku. Dan malaikat Jibril itu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya malaikat Jibril tersebut? Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan pernah kau terima puasa hamba-Mu ya Allah, sekalipun hamba-Mu itu berpuasa dengan iman dan wahtisaban, didorong oleh keimanan dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena Engkau ya Allah. Tapi hamba-Mu itu seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dia tahu durhaka kepada orang tuanya, tapi dia tidak mau minta maaf. Padahal Ramadan mau datang, dia tidak mau minta maaf. Dan jadi orang tua juga nggak mau memaafkan kesalahan anaknya. Apa kata malaikat Jibril? Jangan pernah kau terima puasa hamba-Mu yang demikian ya Allah. Kata Nabi, amin. Tuh pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang masih punya orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua karena ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada keridoan kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Makanya kalau masih ada orang tua, kita masih alhamdulillah. Tapi jangan lupa ketika mau melaksanakan shaum dalam bulan suci Ramadan, kita datang, kita silaturahim, kita cium tangannya, kita minta maaf, minta ridhonya. Mohon maaf, natahaddas bin nikmah tuan-tuan guru. Saya punya adik 6. Saya adalah paling tua di keluarga saya. Ibu saya masih ada. Bapak saya baru 40 hari meninggal dunia, baru bu nyainya meninggal dunia. Nyusul di Jakarta. Kebetulan bapak saya, ibu saya rumahnya nggak jauh dari rumah saya, 5 rumah dari rumah saya. Saya contohkan kepada adik-adik saya. Ketika menjelang bulan suci Ramadan, sehari 2 hari sebelum melaksanakan shaum dalam bulan suci Ramadan, saya ajak adik-adik saya untuk datang kepada orang tua saya. Datang kepada orang tua saya. Dan ketika kita datang kepada orang tua, mohon maaf, saya ajak dulu mereka-mereka ke Alfamart atau Indomaret. Untuk apa? Saya mendidik kepada adik-adik saya supaya kebutuhan di dalam bulan suci Ramadan untuk orang tua terpenuhi. Yang punya duit untuk beli beras, beli beras. Yang punya duit untuk beli Indomie, beli Indomie. Yang punya duit untuk beli daging, beli daging, beli ayam, beli ayam. Beli minyak semaksimal mungkin. Akhirnya alhamdulillah kita semuanya datang kepada orang tua dengan kebutuhan yang kita berikan kepada orang tua. Khusus mohon maaf, udhkuru mahasina mautikum. Kita harus selalu mengenang kepada kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, termasuk Bu Nyainya. Bu Nyainya punya inisiatif. Ketika menjelang bulan suci Ramadan, Bu Nyainya pergi ke Tanah Abang karena nggak jauh dari rumah. Untuk apa? Beli baju koko, beli sarung BHS untuk almarhum ayah saya, bapak saya. Itu mau Ramadan. Kemudian ibu mertua yang perempuan, ibu saya, dibelikan mukena, bajunya juga. Nah, ini dedikasi yang baik. Dan baru kita datang beramai-ramai minta maaf kepada orang tua karena besok kita akan melaksanakan shaum dalam bulan suci.
Orang tua girang senang mendoakan mudah-mudahan anak-anakku ini digampangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan anak-anak kami ini yaitu anak-anak yang soleh dan solehah. Ada yang begitu? Ada. Ini mohon maaf atas bin nikmah. Ini pelajaran. Kemudian baginda Rasul ditanya lagi, lalu di tangga yang kedua, kenapa engkau masih mengucapkan amin ya Rasul? Kata sahabat tersebut, apa kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabatku, di tangga yang kedua aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril masih berdiri di hadapanku. Dan beliau berdoa, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata malaikat Jibril, jangan pernah kau terima puasa hamba-Mu ya Allah, sekalipun hamba-Mu itu berpuasa imanan wahtisaban, didorong oleh keimanan dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di antara mereka ini suami dan istri, sang istri punya salah kepada suaminya, sang suami punya salah kepada istrinya, tapi mereka tidak mau saling memaafkan. Jangan pernah kau terima puasa hamba-Mu yang demikian ya Allah. Apa kata baginda Rasul? Amin. Bu, jadi istri, suaminya masih ada? Yang tua udah nggak ada, tapi sebagian masih ada. Jangan dihilangin. Pak, masih punya istri nggak Pak? Masih. Bahkan ada yang bilang masih 4 Pak Kiai. Saya aja 1 nggak punya. Bapak sadar kalau seandainya Bapak saat ini masih ada waktu punya salah sama istrinya, kadang mohon maaf istri minta duit dibilang kagak punya. Makanya jangan salahkan istri Pak. Kalau seorang istri itu kadang mohon maaf cari celana Bapak, cari dompet Bapak, karena kadang mohon maaf Bapak bohong. Betul? Istri minta duit tapi suami pelitnya 7 keliling. Na'udzubillahi min. Coba kalau Bapak jujur kepada istrinya, sang istri datang, Pak, saya minta duit untuk apa? Istriku sayang, untuk glowing. Ada yang begitu? Ada. Kan sekarang ini mohon maaf banyak penipu sekarang ini. Oh, kalau dilihat mah sekarang cewek mana ada yang jelek, cantik-cantik semua. Tapi ya mohon maaf jangan dilihat mukanya doang, coba lihat kakinya. Muka glowing, kaki budukan. Na'udzubillahi min. Iya. Tapi kalau pingin punya istri yang cantik, rawat, kasih duit. Kenapa? Karena sudah musimnya sekarang. Biar mohon maaf, jadi seorang suami nggak bohong kepada istri. Saya mohon maaf natahadas bin nikmah Tuan Guru, sampai saat ini, sampai akhir hayat bunya itu, saya tetap panggilan kepada bunya itu memanggil dengan panggilan sayang. Di rumah Bu Masito, dengarkan Bu, mau sholat maghrib, ayo sayang di belakang saya untuk jadi makmum. Kenapa? Nabi sendiri sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita, sampai akhir hayat beliau memanggil Siti Aisyah dengan panggilan ya Humairah, yang kemirah-mirahan pipinya. Tuh Nabi. Makanya saya ngikutin, karena istri saya itu pipinya enggak merah, saya panggil sayang aja. Sampai akhir hayat, bahkan di detik-detik terakhir sedang nazak, jam 4 sore tanggal 6 Maret ini, jam 4 sore saya sholat asar, kemudian saya ngetuk telinganya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah Allah Allah. Ternyata almarhumah masih melek matanya, nyari Abi mana, padahal saya ada di telinganya.
Dan saya ajak, apa sayang? Saya masih bilang sayang lagi. Ayo ikutin Abi. Baru dia mengikutin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, Allah, Allah. Baru keluar dari mulut beliau terakhirnya dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Tangannya di dadanya kesakitan, meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khotimah. Tetap saya panggil panggilan saya. Padahal kalau dilihat umur mah udah 53 tahun. Tapi tetap panggilan dengan panggilan. Coba ada ibu-ibu yang begitu. Pak Ara. Subhanallah. Begitu juga dengan ibu-ibu. Kadang suudzon saja kepada suaminya, punya salah, mau menjelang bulan suci Ramadan ini minta maaf. Iya kan, kadang mohon maaf, yang tukang meriksa dompet siapa? Ayo ngaku. Ayo. Ibu-ibu. Iya, makanya sekarang udah jujur, Pak. Saya mah mau melaksanakan som dalam bulan suci Ramadan. Mohon maaf kalau Bapak lagi mandi, saya suka periksa dompetnya, Pak. Dari hari ini saya minta maaf, tolong maafin saya, Pak, agar puasa saya diterima oleh Allah. Ayyumam ro'atin matat wa zawjuha radin anha. Beberapa di antara kita yang punya istri, istrinya meninggal dunia, sedangkan suaminya ridho kepada istri yang meninggal dunia tersebut, maka masuklah istri tersebut ke dalam surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Alhamdulillah. Makanya minta maaf agar puasa kita diterima oleh Allah. Yang ketiga, Nabi masih mengucapkan amin. Ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasul, kami masih mendengar engkau di tangga yang ketiga tadi engkau mengucapkan amin. Ada apakah gerangan wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Wahai sahabat-sahabatku, malaikat Jibril masih berdiri bermunajat di hadapanku. Dan malaikat Jibril itu mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan pernah kau terima puasa hambamu, ya Allah. Yang hambamu itu bertetangga, dia berinteraksi antara sesama tetangga tersebut, sesama manusia tersebut, dia punya salah, dia punya dosa, tapi mereka ini tidak mau minta maaf. Jangan pernah kau terima puasa hambamu yang demikian, ya Allah. Apa kata Nabi? Amin. Yo, introspeksi diri sekarang. Iya, kadang mohon maaf, kita punya tetangga beli televisi yang flat yang sekarang, yang bisa YouTube, apalagi yang ukurannya besar. Ya Allah, yang meriang tetangga sebelah. Iya. Iya, kenapa? Ada rasa iri. Nah, karena itulah kalau kita iri, al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narul khotabah. Kalau kita punya rasa hasud kepada seseorang, dan kalau hasud tersebut terus menerus masih ada pada diri kita, seperti api membakar kayu-kayu yang kering, kebaikan kita akan selalu dimakan oleh rasa hasud tersebut. Na'udzubillahi min. Nah, kalau kita tahu kita besok mau puasa, kita saling maaf memaafkan. Ini di Indonesia ini, Tuan Guru, salah kaprah. Betul. Minta maafnya itu nanti kalau Idul Fitri. Padahal yang bagus mah minta maaf dari sebelum melaksanakan puasa dalam bulan suci Idul Fitri. Nanti kita silaturahim, boleh juga kita mengucapkan doa kepada Allah dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. Boleh ditambah lagi dengan mohon maaf lahir dan
minta maaf kapan saja, tapi spesifik mau melaksanakan som dalam bulan suci Ramadan, kita saling memaafkan. Insya Allah kalau kita zero, kita sama manusia tidak punya dosa, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah. Keluar dari puasa nanti kayauma waladathu ummuh, seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunya. Artinya apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu, yang pada akhirnya innalil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yaqulu aina as-shaimun. Nanti di surga itu bermacam-macam pintu. Ada salah satu pintu yang bernama pintu ar-rayyan. Dan pintu ar-rayyan itu berkata, aina as-shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Yang puasanya iman dan wahtisaban. Sebelum puasa dia sudah saling minta maaf. Anak kepada orang tua minta maaf, orang tua memaafkan anaknya, suami dan istri saling minta maaf, dan kepada tetangga sesama juga saling minta maaf. Maka masuklah ke dalam surga dari pintu ar-rayyan tersebut. Fa idza adkhala akhirhum uliqa dzalikal bab. Apabila orang yang terakhir dari yang berpuasa tersebut telah masuk, maka dengan sendirinya pintu ar-rayyan tersebut tertutup kembali. Alhamdulillah. Karena itulah saya datang dari Jakarta untuk minta maaf. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Bapak Ibu sekalian, termasuk adik-adik saya, tuan-tuan guru. Amin ya rabbal alamin. Tak henti-hentinya saya minta doa. Mudah-mudahan al-maghfirillah, istri tercinta saya, istri tercinta, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya dijadikan roboh min riyadil jannah, dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Li almarhumah Hajjah Lilis Lisnawati binti Muhammad Nasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata li Hajjah Lilis Lisnawati binti Muhammad Nasih. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wath thalji wal barad ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها وأهلا خيرا من أهلها وقها من عذاب القبر ومن عذاب النار وأدخلها جنتك جنات النعيم. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها كفرة من farin niran birahmatika ya arhamar rahimin waj'alil jannata maswaha walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Al-haqqu mir rabbi wal khata' minni wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.